Ya, shalom jemaat Tuhan, shalom anak muda. Shalom. Sekali lagi, shalom anak muda. Shalom. Ya, kita bersyukur karena Tuhan menyertai kita. Kita boleh tiba di tempat ini dengan selamat, dengan keadaan yang baik, semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita mulai, sama-sama kita berdoa. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau Allah kami yang baik, Allah kami yang terus mengerjakan segala sesuatu yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, mengampuni setiap ketidakpercayaan kami kepada Tuhan. Ampuni setiap keraguan kami. Tuhan, biarlah kami terus berusaha untuk hidup kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Siang hari ini kami datang di tempat ini. Kami percaya bukan suatu kebetulan Tuhan. Ini adalah pilihan yang terbaik. Siap kami memilih untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Biarlah kami semua boleh fokus dalam kami muji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu Kau hadir di tengah-tengah setiap kami. Kau menilik sampai kedalaman hati kami. Biarlah kami semua boleh belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sama seperti Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Siap kami kagum akan perbuatan-Mu yang ajaib, yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Hanya Kau yang layak kami puji dan layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus.
dan berkuasa. Katakan kau sungguh indah, kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan. Semua jantung dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselangi, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya.
pujikan, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak Puji, ku kagum akan Engkau. Selalu dong berdiri bersama-sama menyanyikan ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kagum hormat akan Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu di dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu di dalam hidupmu. Yang percaya Dia baik, sama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya Yesus. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu di dalam hidupku. Sama-sama katakan, bagaikan langit yang membentang. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas
Kami siap Tuhan untuk lebih lagi muji dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji Dia sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom anak muda. Nah semangat shalom anak muda. Semuanya bersuka cita amin. Boleh kasih tos kanan kiri muka belakang, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Sama-sama katakan ya. Bersyukur kepada Tuhan, amin. Dialah kita yang baik, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ikutin gerakanku ya, teman-teman.
rahmat yang kau berikan. Siap melompat, melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Sama-sama. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya. Amin. Kasih setianya, Tuhan Yesus baik, 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 Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Takkan pernah terlambat pertolongan.
takkan pernah terlelap, Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di jalan hidupku. Saudara boleh banget berdiri bersama-sama. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlambat Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang tahu yang terbaik buat siap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau terus belajar percaya pada rencana Tuhan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau sebentar kami diizinkan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu yang Tuhan sudah pilih untuk menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Bila siap kami boleh benar-benar mempersiapkan Tuhan hati pikiran kami, jiwa kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah buat siap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ucapan syukur doa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Shalom anak muda. Shalom. Lambaikan tangannya dong. Wah, puji Tuhan. Luar biasa ya. Kalau kesempatan yang Tuhan berikan buat kita semuanya, kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita beribadah di tempat ini. Puji Tuhan, kalau siang hari ini kita akan belajar bersama-sama, tapi sebelumnya kalau saya flashback ya, di masa-masa yang lalu pada saat saya masih muda hingga saat ini, luar biasa penyertaan Tuhan yang diberikan buat saya ya, untuk bisa melayani Tuhan itu hal yang luar biasa. Kesempatan itu saya gunakan dengan sebaik-baiknya, baik itu selama saya masih berpacaran ya, terus menikah, punya anak. Jadi pelayanan itu benar-benar sudah komitmen saya di hadapan Tuhan. Jangan sampai gara-gara saya punya pacar, saya menikah, terus saya punya anak, pelayanan itu ditaruh begitu saja. Karena banyak pengalaman saya, teman-teman saya itu bilang, oh ya dulu aku loh seperti ini, dulu loh aku singer, dulu aku WL misalkan gitu, dulu. Tapi loh kenapa enggak sekarang? Iya aku sudah punya suami, punya anak, sudah enggak. Nah jadi hal-hal yang seperti itu kita yang masih muda ini atur waktunya. Benar-benar komitmen di hadapan Tuhan. Ambil bagian apa yang sudah kita ambil pada waktu masih muda ya. Itu saja sih dari saya, itu flashback saya. Jadi kesempatan yang hingga saat ini saya berdiri itu karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kalau saya kumpul dengan anak muda, jadi
jiwa saya jadi muda lagi, ya. Saya ini seorang guru, ya. Saya ini seorang guru. Saya ini bisa seperti bunglon, ya. Pada saat saya ada di TK, ya. Waktu itu ya saya ada di playgroup. Gak mungkin kan memposisikan saya sebagai seorang yang sudah berusia berapa gitu ya. Jadi seperti anak-anak, jadi jongkok-jongkok gini, main ya main gitu ya. Terus pada saat saya pindah di SD, saya berubah lagi kan. Gak mungkin, anak-anak beda lagi kan. Beda lagi SD. Setelah itu saya jam saya dulu pernah ya, pagi di TK. Terus setengah siang saya di SD ya. Siang di SMP. Jadi dalam satu hari itu saya bisa berubah ya. Jadi anak-anak yang PG, ya bayangkan anak PG, lihat yang punya adik atau punya keponakan ya, lihat itu dari anak kecil ya, bayangkan anak kecil itu bagaimana di SD sudah berubah ya, apalagi SMP sudah berubah. Saya kadang-kadang merenungkan, wah bisa-bisanya ya saya ini pagi sampai siang itu bisa berubah wujud. Ya bukan wujudnya saya berubah gitu, enggak. Maksudnya beradaptasi. Bagaimana menyesuaikan diri dengan anak-anak yang masih kecil, anak-anak yang SD, anak-anak yang SMP. Nah, kalau saat ini saya ngajar SD saja ya. Jadi enak. Jadi adaptasinya biasa saja. Tapi waktu itu SMP, TK, SD, SMP. Ya, jadi saya kumpul dengan sekarang dengan saudara. Berarti saya kan juga beradaptasi dengan usia yang masih 20-an ya. Ada yang belasan tahun? Oh, gitu. Gak mungkin kamu belasan tahun. Ya, ada yang 11 maaf. Ada yang 19? Oh ada. Wah muda sekali ya. Muda, remaja itu ya. Luar biasa. Oke, saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Yang saya beri tema adalah yang Tuhan mau dalam hidupku, yang Tuhan inginkan dalam hidupku, yang Tuhan kehendaki dalam hidupku itu apa? Ya, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 7, Matius pasal 7 itu tentang dua macam dasar. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Kalau kita lihat ini ya, kalau kita baca, pasti kita sering membaca ayat ini. Ya, ini masih pendahuluan ya. Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Ada dua berarti. Ada orang bijaksana dan orang yang bodoh. Ada orang bijaksana itu mendengar dan melakukannya. Tetapi orang yang bodoh, dia mendengar tetapi tidak melakukannya. Seperti kalau orang bijaksana mendirikan bangunan, dasarnya itu dari batu. Tetapi orang yang bodoh, itu dasar atau pondasinya itu dari pasir. Jadi mudah roboh. Saat ini kita bisa menilai diri kita sendiri. Apakah kita pondasi kita kuat atau pondasi kita kurang kuat? Kalau pondasi kita saat muda itu kuat, apapun yang terjadi kita tetap maju. Ya, entah itu putus pacar, ya, gagal dalam sekolahnya atau apapun. Kalau pondasi kita kuat, kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Ya, meskipun badai itu terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan tergoncangkan karena pondasi kita kuat. Saat ini ya, kita sudah masuk di remaja kaum muda ya. Kita harus punya pondasi yang kuat. Karena goncangan itu terus ada. Di dunia ini kita itu seperti belajar. Ya. Besok kita menghadapi apa? Besok lusa kita menghadapi apa? Kalau kita kuat, kita tidak akan hanyut dalam permasalahan hidup kita. Apapun yang terjadi, kita harus memandang Kristus yang sangat mengasihi kita. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Kalau kita hanya ingin, aku sekedar ibadah saja sudah cukup. Belum cukup. Oh, aku sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Itu sudah cukup. Belum cukup.
Rasul Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatan. Jadi kalau kita sudah menerima keselamatan, kerjakan keselamatan itu. Apa itu? Yuk kita belajar bersama-sama. Yuk kita buka lagi dalam Yohanes. Kita baca sama-sama kalau ini ya. Itu tadi pendahuluannya. Tuhan inginkan kita menjadi orang yang bijaksana, bukan menjadi orang yang bodoh. Yohanes pasal 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Saya bacakan ya, demikian bunyi firman Tuhan. 34. Oke. Demikian bunyi firman Tuhan, kata Yesus pada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi yang Tuhan inginkan, Tuhan Yesus saja berkata, makananku adalah mengerjakan pekerjaan apa? Pekerjaannya, yaitu Bapa yang di surga. Apalagi kita saat ini, apa yang Tuhan mau? Kita hidup dalam kebenaran. Ya, yang pertama ya, hidup dalam kebenaran. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Kita harus hidup dalam kebenaran. Hidup di dalam sesuai dengan koridor firman Tuhan. Sesuai jalur kebenaran firman Tuhan. Entah itu di situ ya, berpikir yang benar, ayatnya ada di Kisah Para Rasul 6 ayat 9 ya. Berpikir yang benar, Filipi 4 ayat 8 aja, Filipi yang saya ambil Filipi aja dulu. Filipi 4 ayat yang ke-8. Oke ya, saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Berpikir benar. Jangan berpikir yang tidak benar. Berpikiran cabul, memikirkan sesuatu yang tidak senonoh. Ya, apalagi sekarang sekolah, ya kebanyakan waktu online kan gadget itu sudah, HP itu sudah makanan sehari-hari. Dipegang setiap anak. Sampai sekarang banyak wali murid mengeluh, ya kalau sudah kebiasaan pegang HP, gak pegang HP itu bingung anak-anak, ya kan? Sekarang sudah onsite, sudah offline. Jadi enggak seberapa pegang HP. Tetapi katanya masih di rumah itu tetap. Karena sudah terbiasa waktu pandemi 2 tahun. Bayangkan 2 tahun online. Ya, 2 tahun online menghadapi anak sekolah yang belajarnya daring. Itu tidak menyenangkan. Sungguhan, karena kadang-kadang gurunya ngomong anaknya sibuk sendiri. Ya, kalau fokus enggak. Karena dia pegang laptop, satunya HP, satunya laptop, sudah main yang lainnya. Tugas selesai, katanya orang tua. Kalau sudah selesai mem, dia sudah main game. Tugasnya sudah selesai kan? Ya kan game. Tapi kan gurunya tidak tahu, gurunya kan di sekolah atau di rumah masing-masing. Ya, jadi sudah terbiasa seperti itu. Jadi hati-hati dengan berpikir yang tidak benar. Berpikir yang tidak benar. Tuhan inginkan kalau apa yang ada di pikiran kita, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau mungkin masih SD, masih perlu diingatkan. Kalau sudah sebesar saudara, ya paling kecil sudah 19 tahun, jadi berpikirnya sudah beda, ya. Pikirkanlah semua itu. Yang Tuhan mau adalah hidup dalam kebenaran, berpikir yang benar, berkata yang benar. Efesus 4 ayat 25. Efesus 4 ayat 25. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah yang benar. Dusta, ngomong jorok, miso, ya kan? Kita tidak pengurus gereja, staf kaum muda, pengurus kaum muda, kita tidak tahu apa yang kalian ucapkan atau saudara yang ucapkan di luar sana, perkataan kita. Tapi Tuhan, makanya saya beri tema itu yang Tuhan mau.
bukan gembala yang mau, ya gembala khotbah seperti ini, ketua kaum muda seperti ini. Tapi apa yang disampaikan itu yang dari Tuhan. Ya, kalau kita jadi anak Tuhan yang hebat, ya, anak Tuhan yang benar-benar hidup dalam kebenaran, pasti akan melakukan perintah itu dengan tulus hati, dengan segenap hati kita. Karena kita menyadari bahwa aku ini anak Tuhan, aku ini tebusannya Tuhan, aku harus hidup dalam kebenaran. Baik itu pikiranku, perkataanku. Yang ketiga, bertindak benar. Ya, bertindak benar itu ada ayatnya. Ya, bertindak yang benar itu contohnya ada pada saat itu Raja Daud sebelum jadi raja. Kesempatan untuk membunuh Raja Saul itu ada. Tetapi Daud tidak membunuh Raja Saul. Karena dia tahu Raja Saul itu orang yang diurapi Tuhan. Berarti mengambil tindakan yang benar, ya. Tingkah laku kita, ya. Sikap kita. Apakah kita menunjukkan anak-anak Tuhan? Apakah kita mudah emosi? Apakah kita mudah marah? Marah boleh ya, marah itu boleh, tapi ada sesuatu yang ada batasnya. Marah yang mengarahkan itu boleh, teguran itu namanya. Tapi kalau tidak ada apa-apa marah, yang sekolah kesenggol temannya marah, kesindir omongan yang tidak enak marah, teman yang di tempat pekerjaan mungkin mudah sekali marah. Ingat ya, kita adalah anak-anak Tuhan, berpikir yang benar, berkata yang benar, bertindak yang benar. Kita ini dilihat dunia. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi Tuhan kalau kehidupan kita sama dengan orang yang di luar sana? Kalau kita kumpul di sesama Kristen, bagus ya, wah semangat, rajin. Apakah kita juga seperti itu waktu di luar sana? Justru pada saat kita di luar itu tunjukkan bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan. Tunjukkan bahwa kita ini orang yang ditebus, milik Tuhan Yesus. Jangan jadi batu sandungan. Hidup kita harus memuliakan Tuhan, bukan mempermalukan nama Tuhan Allah. Orang Kristen sama saja hidupnya seperti itu, miso, membantah orang tua, sama saja dengan yang di sana. Ya, tapi kita koreksi diri ya. Oh iya ya, aku harus seperti ini. Aku harus jadi berkat. Aku kan sudah hidup dalam kebenaran. Masa Tuhan, aku hidupku seperti ini, aku ingin berubah. Tuhan ingin membentuk karakter kita menjadi karakter yang seperti Kristus. Asalkan kita mau hidup dalam kebenaran. Kalau kita ingin hidup dalam kebenaran, itu ada kerjasama antara kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan kita kebenaran firman Tuhan, tapi kalau kita tidak melakukannya, ya sama saja. Makanya Rasul Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatan. Jadi jangan nanya, aku sudah percaya Tuhan Yesus, aku pasti selamat, aku sudah ditebus dosaku, tetapi kehidupan sehari-harinya tidak menunjukkan sebagai anak Tuhan. Padahal Tuhan yang Tuhan mau adalah hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Iya, bertindak benar itu jadi anak di rumah, menyenangkan orang tua. Saya punya saudara, saudara ya lumayan ya, sepupunya Nana, berarti anaknya kakak suami ya, yang ada di Semarang. Ini Eman ya. Dia itu termasuk crazy rich-nya Semarang. Luar biasa, rumahnya banyak ya. Salah satu makanya punya usaha, anak saya Matthew kerja di sana, buka cabang di Surabaya. Tapi sayangnya dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Atmosfernya beda. Kalau kami ke sana itu atmosfernya beda, karena beda ya. Eman, aduh Tuhan, orangnya baik ya. Dia baik, kesempatan untuk saudaranya. Jadi gini sistemnya. Keponakan dari suami ini ya. Kan dari suami itu yang perempuan. Sepupunya Faber dan Matthew itu ya perempuan.
punya suami. Jadi kalau suaminya itu memasukkan kerja ke saudaranya, yang perempuan juga gitu, makanya ayo masuk Matthew. Febo, cuma Febonya tetap ada di UMC Candi, tetap posisi di sana. Ayo saudaranya ini masuk kok, ayo dari saudaraku juga masuk gitu ya. Jadi sistem saudaranya itu masih kuat, jadi suruh masuk. Akhirnya Matthew masuk di sana. Dia anaknya si perempuan ini juga hormat dengan orang tua, menyenangkan hati orang tuanya. Tapi sayangnya, ya Tuhan kok Eman ya ini ya, kok mengenal Kristus, dia sudah mendirikan sebuah tempat ibadah. Wah, kalau dia jadi miliknya Tuhan Yesus, pasti dia tidak akan eman untuk memberkati, gitu ya. Itu doa saya ya. Ya doa saya supaya dia kembali. Dulu iya, tapi kena dengan suami ya, kena suami. Terus sukses sampai sekarang ya. Jadi luar biasa, mobil apa saja itu, wah luar biasa, sampai terheran-heran saya ya. Luar biasa ini keponakanmu, saya bilang dengan suami saya. Jadi hal yang seperti itu, tapi emannya dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Kalau dia mengenal Tuhan Yesus, dia tidak akan eman. Bayangkan dia tidak mengenal Kristus saja, untuk apa saja, wah luar biasa. Tuhan Yesus sampai saat ini Tuhan buka hati pikirannya supaya mengenal Tuhan Yesus. Itu ya. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ya. Terus jadi benar jadi anak yang baik ya di dalam rumah. Jadi siswa di sekolah, di kuliah, jadilah anak yang benar, mahasiswa yang benar, murid yang benar. Bekerja yang benar, melayani yang benar. Kalau sudah komitmen melayani, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melayani bukan hanya di gereja, di rumah pun, di tempat kerja pun itu melayani. Tunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita harus bisa tampil beda ya. Tunjukkan kalau kita anak-anak Tuhan, bukan anak-anak yang di luar sana, tapi kita sudah menerima keselamatan yang luar biasa ya. Sekarang yang kedua, kalau tadi hidup dalam kebenaran, yang kedua hidup dekat dengan Tuhan. Orang yang hidup dengan Tuhan itu pasti mengenal Tuhan Yesus, mengenal lebih dekat lagi, akrab dengan Tuhan. Siapa di sini punya jam doa? Oke, hanya Tuhan yang tahu ya. Ya, enggak usah angkat tangan, enggak apa-apa. Punya jam doa, jam khusus. Jam khusus, benar-benar khusus untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Sesibuk apapun, memang sibuk ya. Saya ini ya, dulu 2 tahun itu ngajar kelas 3 SD ya. Ngajar kelas 3 SD, sekarang ngajar kelas 6. Jadi hal-hal yang luar biasa yang buat saya, ya kan? Hal-hal yang luar biasa di mana saya sekolah itu sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ya, berpuluh-puluh tahun yang lalu, dan anak-anak saya sudah besar. Kalau anak-anak masih kecil, oke, saya masih ingat ya pelajarannya, ngajar mereka. Tapi setelah itu tiba-tiba dipindah posisi, rolling kan biasanya. Di rolling harus di kelas yang besar. Ya, jadi ya luar biasa persiapannya, karena mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang kalau kelas 3 sih masih ringan-ringan ya. Tapi kelas 6 ya lumayan ya. Kalau usia saudara yang masih muda, oke ya. Usia saya berapa? Ayo bisa menebak usia saya berapa yuk. 40, coba bilang 40. 40 plus ya. Luar biasa, sampai saya jamak gini. Tuhan berikan hikmat ya. Hikmat karena sudah usia, jadi ya butuh hikmat yang dari Tuhan ya. Ya kalau hidup dekat dengan Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita pasti akan taat akan perintah Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, kita lakukan. Jangan seperti dalam Matius 7 ya, Tuhan, tetapi dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Yang Tuhan inginkan bukan hanya menyebut, oh Tuhanku luar biasa, tapi dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Oh Tuhan Yesus baik, ya memang Tuhan Yesus baik, tapi dalam kehidupan sehari-hari dia tidak melakukan kebenaran
firman Tuhan. Kalau orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mengenal firman Tuhan, dia pasti akan taat akan perintah Tuhan. Ada ayatnya ya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4. Ya, boleh dicatat atau bagaimana ya. Karena waktunya mengejar terus, berani berkata tidak terhadap dosa. Orang yang mengenal Tuhan Yesus, kalau hidupnya sudah ada dalam kebenaran, dia berani berkata no, tidak terhadap dosa. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena apa? Ketidaktaatannya. Karena tidak taat akan firman Tuhan. Tetapi kalau kita tahu, oh ya, aku harus berbuat seperti ini, aku harus taat akan perintah Tuhan. Taat kepada siapa? Orang tua, ya kan? Taat akan apa? Di sekolah, aturan sekolah, taat gereja, dalam pelayanan ikuti aturan-aturan yang ada. Kalau kita mengenal Tuhan, pasti tidak akan sulit untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Hidup dengan penuh kasih. Pasti ya, orang Kristen identik dengan kasih, mengasihi dan mengampuni. Kalau memaafkan itu mudah, ya kan? Kalau mengampuni itu dari hati. Oh ya maaf ya, oh ya enggak apa-apa, tapi masih membekas. Kalau mengampuni itu benar-benar seperti Tuhan Yesus mengampuni kita. Kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni dosa kita. Seperti doa Bapa kami. Siapa yang hafal doa Bapa kami di sini? Ada yang hafal doa Bapa kami? Oh, Fani hafal ya. Oke ya. Ada yang lain yang hafal? Apa perlu dites satu-satu? Enggak ya. Dan ampunilah kiranya kan kesalahan kami seperti Kau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi Tuhan mengampuni kita. Kalau kita juga mengampuni orang lain, jangan kita minta ampun Tuhan tapi kita tidak pernah mengampuni kesalahan orang lain. Yaitu ajaran doa pertama kali yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Oke, lanjut yang ketiga, hidup yang berdampak. Ya pasti tahu ya di dalam Matius pasal 5 ayat 14, 16. Ayat ini aja dibaca ya. Waktunya sudah mengejar, gak terasa ya waktunya ya. 30 menit. 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tunjukkan. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah hidup dalam kebenaran. Ya, hidup dekat dengan Tuhan, ada keintiman. Ada waktu untuk Tuhan. Karena waktu itu untuk Tuhan, Tuhan tuh berbicara dengan kita. Roh Kudus berbicara dengan kita. Yang ketiga, hidup berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Artinya berdampak yang positif, bukan yang berdampak negatif. Itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Lakukan dan kerjakan apa yang Tuhan inginkan, supaya hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Oke, kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian menyenangkanmu. Ya. Yang Tuhan mau dalam hidup kita ini adalah hidup dalam kebenaran. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita saat ini. Katakan, ini aku Tuhan. Bentuk aku. Ubahkan aku. Jadikan hidupku ini menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun saya berada, dimanapun aku berada Tuhan. Di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di gereja. Karena Kristus hidup di dalamku, Roh Kudus hidup di dalamku, hidupku pasti menyenangkan hati Tuhan. Karena Roh Kudus menuntun, memimpin kehidupan kita. Kita butuh Roh Kudus. Kita tak mampu tanpa Roh Kudus.
yang menuntun hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Angkat tanganmu, katakan menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, Ajari kami Tuhan hanya itu untuk menjadi kerinduanku. pelaku-pelaku firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, Senangkan hatimu, tuntun kami. itu kerinduan. Sidang kaum muda saja menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Ini kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya itu Ubah kami, bentuk kami serupa dengan Kristus. Dari hari demi hari kami diperbarui, diubahkan. Ya Ralama Shikala. Sama-sama menyenangkanmu. menyenangkanmu, senangkanmu, Yes. hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara. Bila Roh Kudus terus berbicara dalam kehidupan kami. Tanamkan benih firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Supaya hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami berdiri, dimanapun kami berpijak, nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Biarlah setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Tuhan melalui kehidupan kami. Kami kaum muda remaja di tempat ini, hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Amin. Pimpin kami, tuntun kami Roh Kudus. Kami perlu Tuhan dalam masa muda kami. Yang berpacaran supaya menjaga kekudusan. Apapun yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, berkati mereka. Semuanya ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Kita akan mengangkat kedua tangan kita. Pulanglah saudaraku dengan membawa berkat-berkat yang luar biasa yang dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah, sukacita surga turun atas kehidupan kita semuanya. Kau naik tidak turun, kau menjadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Kiranya kemurahan Allah, kasih Tuhan Yesus nyata dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.